Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya Bapa bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya percayalah hari ini terima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Hari ini mau dilimpahkan bagi saudara. Supaya di dalam hati saudara ada pengucapan syukur yang besar, yang luar biasa, yang mau Dia nyatakan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diurapi dengan minyak sebagai tanda kemuliaan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bagikan link ini sebanyak-banyaknya. Agar semakin banyak orang diberkati sebagaimana saudara dan saya sudah diberkati. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati Pastor Joshua yang akan menyampaikan kebenaran Injil kasih karunia. Kami percaya firman Tuhan pada hari ini
memberkati saudara yang ada di rumah-rumah. Hari ini terima kesembuhan, terima pemulihan. Engkau yang lemah dikuatkan. Semua janji Tuhan hari ini tergenapi sempurna dalam setiap kehidupan saudara. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari siapkan hatimu bersama-sama. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapa, kami persembahkan hati kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat suaramu bersama-sama, katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Bersama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami sembah nama-Mu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Sampai selamanya kami mengasihi-Mu. Engkau Tuhan kami. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang layak disembah, Engkau Bapa yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup Tuhan, maka jiwa kami pun bersorak-sorai memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau Tuhan sumber pengharapan dalam hidup kami. Kiara lama syekina, hingga lama syekina lama, hingga lama syekina yasa, kiara lama yasikina yasa, kiara lama syekina lama. Haleluya, haleluya. Mari angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan-Mu saat ini. Sebab Dia bertata di dalam setiap puji-pujian-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Ya lama syekina lama yasa, inna lama ya lama so, inna lama syekina lama so, ya lama syekini dai lama ya lama siki, ya lama syekina ya lama ya Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang besar, Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Saatnya Tuhan, kami menerima yang terbaik Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengurapi Tuhan anak-Mu yang terkasih, Pastor Joshua Tumakaka, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya.
is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, hallelujah, is our God. Oh, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur yang pertama karena keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah ditebus. Menerima kasih karunia Bapa yang begitu besar oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kami telah memperoleh penebusan, bahkan memperoleh jaminan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memelihara kehidupan kami, sehingga kami hari ini boleh fellowship secara online dan boleh bersama-sama beribadah, merasakan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur semua untuk pemeliharaan-Mu. Dan biarlah hati kami terangkat untuk memuji dan menyembah-Mu dengan pengucapan syukur karena kebaikan-Mu yang besar. Sehingga kami sekarang dapat kembali bersama-sama mendengarkan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kami bersyukur untuk fasilitas online ini, karena dengan demikian lebih banyak orang dapat dijangkau. Engkau sendiri yang memilih dan menetapkan setiap orang yang akan mendengar dan menjadi percaya. Karena Engkau sendiri yang berfirman, kalau bukan Bapa yang menggerakkan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus.
Maka ya Bapa, gerakan sebanyak-banyaknya orang dari utara, dari timur, dari barat, dari selatan, dari manapun. Untuk secara ajaib mengakses channel ini dan mendengar kabar baik tentang kasih-Mu. Dan kami bersyukur untuk semua orang yang telah Engkau juga gerakan mendukung pelayanan ini, yang mensupport pelayanan ini. Bahkan dengan murah hati memberkati pelayanan ini. Sehingga kami sampai saat ini dapat melakukan pelayanan ini. Dan biarlah semua yang telah menjadi berkat bagi pelayanan ini, Engkau perhitungkan sebagai kebenaran. Dan di dalam kebenaran-Mu semua yang mereka tabur, Bapa berkati kembali lipat kali ganda. Dan inilah kebenaran dari Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, yang telah membebaskan kami dari kutuk dosa. Karena Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah hikmat kami, Engkaulah pendamaian atas segala dosa-dosa kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu benar-benar makanan dan minuman yang memberikan kami pengampunan dosa, memberikan kami anugerah untuk kami menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus berfirman-Lah, urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran, membangkitkan kekuatan, agar semua yang mendengar menerima sukacita dan damai sejahtera. Yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kami semua diberkati. Bahkan yang letih lesu memperoleh kekuatan yang baru. Urapi setiap kata kalimat benar-benar dipagari, hanya memuliakan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Berfirmanlah Roh Kudus, dengan sukacita kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Baik, shalom semuanya. Diberkatilah kita karena anugerahnya yang besar. Hari ini kita menerima judul, saya katakan menerima karena saya tanya judulnya apa ya Bapak yang bagus buat kita pahami di hari ini. Kita sudah mendengar bagaimana kita bisa hidup sukses dan berhasil di masa pandemi ini di minggu yang lalu. Dan hari ini kita mau mendengar satu tema yang berjudul berkuasa dalam hidup. Berkuasa dalam hidup. Karena sebenarnya semua orang hidup di bumi ingin punya karir, punya jabatan, mempunyai uang, satu supaya memiliki kuasa di dalam hidup. Dan kuasa di dalam hidup secara sederhana banyak didescribe sebagai kemampuan untuk memilih yang dari keinginannya sendiri dan dapat mencukupi dari dirinya sendiri. Tetapi hari ini kita mau mendengar tentang Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega, yang memberikan kepada kita hidup agar kita memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dan kebalikan daripada orang-orang yang tidak memiliki kuasa adalah ketakutan. Itu sebabnya Yesus selalu mengatakan jangan takut. Bahkan ketika dia berjalan di atas air, dia mengatakan jangan takut, aku ini, menunjuk kepada dirinya yang berkuasa atas semua yang mengancam kita. Dan kita mau menerima itu secara praktis dalam hidup. Sehingga kita bukan hanya beriman secara abstrak, tetapi iman kita termanifestasi. Karena iman itu berbicara hal yang bersumber dari firman Kristus. Dan kalau berbicara firman Kristus hubungannya dengan supranatural. Tetapi kita hidup di bumi secara natural, secara nyata. Itu sebabnya bagaimana yang supranatural itu termanifestasi dalam hidup. Nah, Tuhan mau membawa kita kepada kehidupan yang Dia rancang bagi kita. Di dalam Dia, bukan di luar Dia. Di dalam Dia. Itu sebabnya Dia memberikan korban yang terbesar, tubuhnya dan darahnya. Supaya kita yang menerimanya tinggal di dalam Dia. Dan kita mau bersyukur untuk hal itu. Kita akan membuka satu ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini adalah sebuah surat yang ditulis Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di dalam teks ini dikatakan demikian, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Bapa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kemudian ditambahkan kasih dan ketertiban. Ketertiban dalam teks aslinya menunjuk ketertiban di dalam berpikir.
berpikir secara tertib, berpikir secara disiplin supaya pikirannya selalu ada di dalam kasih karunia Kristus. Nah, inilah yang diberikan kepada kita, bukan roh ketakutan. Jadi secara alaminya roh yang di dalam kita adalah roh yang berkuasa. Pastor Berti akan bacakan buat kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Bagaimana Yohanes menulis tentang hal itu, demikian firman-Nya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Bapa anak-anakku. Kamu, kita semua, kamu dan saya, berasal dari Bapa yang menciptakan segala-galanya. Terus? Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi itu berbicara menyampaikan apa yang berasal dari Tuhan. Jadi kita berasal dari Bapa, mengalahkan nabi palsu. Jadi ada pengajar-pengajar palsu di akhir zaman. Ada perkataan-perkataan yang mengatasnamakan dari Tuhan tapi sebenarnya palsu. Kemudian dikatakan demikian. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebab roh yang ada di dalam kamu yang diberikan oleh Bapa, yaitu roh yang bukan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang adalah kasih, roh yang tertib berpikirnya untuk selalu berpikir sesuai dengan apa yang Kristus katakan sebagai sumber iman kita. Itu dikatakan roh yang perkasa, lebih besar. Coba kita katakan sama-sama dengan iman, lebih besar. Ya, lebih besar. Dari roh, dari perkataan, dari pengajaran nabi-nabi palsu. Remember, nabi palsu tujuannya membuat kita takut. Sehingga kita ada under control, di bawah kekuasaan orang lain. Yesus mau engkau, kamu, saya, kita merdeka. In Christ, di dalam kebenaran. Sehingga kita semua secara merdeka membangun hubungan dengan Bapa. Saya bersuka cita, bukan bersuka cita dengan keadaan pandemi, tapi bersuka cita dengan pelayanan online ini. Karena setiap saudara, setiap kamu yang mendengar kabar baik melalui online ini secara pribadi tidak perlu bergantung dengan siapapun. Tugas saya memberitakan Yesus Kristus sehingga Yesus Kristus menjadi sangat jelas bagimu secara pribadi. Sehingga engkau tidak bergantung sama siapapun. Kalaupun kita bersama-sama connected karena kita mempunyai iman yang sama di dalam Kristus. Kita punya pengharapan, punya tujuan, punya visi yang sama di dalam Kristus. Tetapi tujuannya bukan kamu atau siapapun berada di bawah kekuasaan seseorang, di bawah kekuasaan denominasi, di bawah kekuasaan dikurung oleh gedung atau pengajaran seseorang. Tetapi Kristus yang ada di dalam kita, di dalam kamu dan saya berkuasa. Haleluya. Membuat kita merdeka. Karena firman itu memerdekakan. Jadi yang pertama kita harus memahami. Roh di dalam kita berhubungan, sangat berhubungan dengan pengajaran antikris yang akan muncul di akhir zaman, bahkan sudah muncul sekarang. Tuhan mau kita ada di dalam Dia, Kristus yang mengasihi kita. Itu sebabnya disebut roh yang perkasa, roh yang lebih besar. Roh yang lebih besar, bukan roh yang lebih banyak uang, bukan lebih tinggi jabatan, bukan lebih kuat tenaga, tapi roh kebenaran yang memerdekakan. Sehingga kita tidak takut kepada apapun juga di bumi ini, karena kita tahu kita hidup di bumi bukan bersumber dari diri kita sendiri, tapi kita hidup dari Bapa di surga. Dan kita hidup untuk mencapai tujuannya Bapa. Sehingga kita tidak menggunakan kuasa Yesus untuk mencapai tujuan kita. Tapi kita menyerahkan hidup kita supaya Dia berkuasa. Kita mencapai kehidupannya yang Dia rancang buat kita di dalam hidup kita sekarang. Surprise, surprise, di dalam Matius 6 dikatakan segala sesuatunya ditambahkan. Jadi justru ketika kita rest, berserah, menyerahkan hidup kita untuk menjalani kehidupan Kristus yang Tuhan rancang buat kita, maafkan saya, kita tidak akan kekurangan. Penyakit kita disembuhkan, katakan amin untuk itu. Kita tidak dikalahkan dosa, kita sudah bebas dari dosa, tapi beberapa orang kuasa dosa masih menguasai dia,
Sehingga walaupun dia telah menjadi orang kudus, dalam hidupnya masih terus terdakwa. Tetapi apa yang saya katakan sekarang, kita sebagai orang kudus, dosa tidak bisa mendakwa kita lagi. Itu sebabnya kita menjadi berkuasa dalam hidup, karena kita benar-benar percaya hidup kita di dalam Kristus telah dibebaskan dari segala macam pendakwaan. Beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita bebas dari segala intimidasi. Supaya kita bisa memahami. Saya berdoa, lepas dari masa pandemi ini, kita semua diberkati luar biasa. Bahkan kita telah memahami di dalam pengajaran yang lalu bahwa akan ada tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya di tahun ini kita imani. Artinya bukan karena upaya kita, dia tumbuh. Sehingga sepanjang tahun ini kita semua akan terpelihara. Katakan amin sambil tersenyum tentang hal itu. Dan tahun depan dari tumbuhan yang sama itu kita akan menerima berkat. Sehingga pada tahun ketiga kita akan mulai menabur, artinya berkat berkelimpahan. Dan semua yang saya ucapkan ini berhubungan dengan kita yang percaya menerima tubuh dan darah Yesus. Sehingga kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini kita berbicara berkuasa dalam hidup karena kita memiliki roh. Jadi kita bukan hanya menjadi satu tapi roh. Roh berhubungan dengan perkataan. Perkataan yang lebih besar dari dunia. Jadi kalau dunia mengancam, kita mempunyai perkataan yang lebih besar. Dunia mengatakan ada virus yang akan hidup bersama kita selamanya. Kita mau mengatakan bahwa ada proteksi yang memproteksi kita sampai selama-lamanya. Ada pemahaman dan pengertian bahwa ekonomi dunia akan hancur. Kita punya perkataan mengatakan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Haleluya. Ada perkataan bahwa kita tidak akan mungkin bisa hidup dalam kekudusan dan kebenaran secara sempurna. Karena kita harus melakukan banyak hal untuk menjadi sempurna. Tapi kita mau mengatakan, Yesuslah kekudusanku. Yesuslah kebenaranku. Sehingga kita benar-benar secure. Jadi yang pertama, kita tidak mungkin hidup berkuasa. Atau memiliki kuasa, otoritas di dalam hidup. Terlepas dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita pernah baca Kisah Rasul 1 ayat ke-8, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita lihat sebentar di situ dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksi. Itu sebabnya kata menjadi ada suatu perubahan yang tidak akan pernah berubah kembali. Seperti nasi jadi bubur. Nggak akan pernah berubah kembali. Di usia 49, which is kira-kira 8 tahun lalu, saya pernah ada di dalam kenyataan hidup, tidak ada pelayanan, tidak punya uang, tidak punya banyak hal, dan sudah telanjur 49 tahun. Memulai segala sesuatu yang baru gak bisa. What to do? Dan lebih parah lagi, rumah saya yang saya tempati pada waktu itu, tergadai di bank sertifikatnya. Bagaimana saya bisa lolos? Itu yang namanya benar-benar totally di bawah pendakwaan. Tetapi ini yang terjadi. Pada hari saya mengalami hal itu, besoknya, nggak tunggu 1 minggu, besoknya. Kakak ipar saya telepon dari Amerika, tanya kepada istri saya dan dia katakan tentang hal itu berapa urusannya dan seketika itu juga semua beres. Jadi ketika saya tidak mempunyai kemampuan apapun, semuanya beres. Ketika saya tidak mempunyai sumber yang lain, semuanya beres. Seketika itu. Supaya kita memahami cara kerjanya. Itu sebabnya dikatakan ketika kita lemah, kasih karunia Tuhan melimpah. Ketika kita tidak punya kemampuan, dia siap mengerjakannya. Itu sebabnya kalau sekarang disebut menjadi saksi Kristus, karena saya nggak bisa lagi menyaksikan yang lain. Karena sekali engkau menjadi saksi Kristus, engkau tidak pernah bisa menjadi saksi yang lain. Karena bersifat kekal, dengan bahasa yang sederhana. Sekali engkau menjadi ambasadornya Kristus, engkau tidak bisa menjadi ambasador yang lain. Sekali engkau menjadi duta besarnya Yesus Kristus, engkau tidak bisa menyuarakan yang lain.
Makanya dikatakan ketika roh itu turun, kamu akan menjadi saksi. Nah saya berdoa roh itu turun atas kita secara praktikal, artinya secara praktis. Karena secara hakiki kenyataan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Katakan amin untuk itu. Tapi secara praktis tidak semua orang percaya bahwa roh itu berkuasa lebih daripada semua yang mengancam. Nah hari ini kita mau kembalikan apa yang menjadi bagian kita. Bahwa di dalam hidup kita ada Dia yang berkuasa mengasihi kita. Supaya justru dalam keadaan kamu paling bawah, paling tidak ada kekuatan, justru pada saat itu kamu punya kekuatan yang sesungguhnya. Karena kamu tahu Kristus yang hidup di dalam kamu lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia. Haleluya. Saya rasa kita boleh tepuk tangan. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Justru di dalam tengah kelemahan kita bisa bangkit. Itu sebabnya dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan. Karena kekuatan itu berasal dari kasih. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mau membuat kita hidup di dalam anugerahnya. Di dalam kasih karunia-Nya. Katakan bersama-sama, Roh Kristus yang hidup di dalamku lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Kenapa saya ganti kata Kristus? Supaya kita mengerti Kristus itu berhubungan dengan kasih, berhubungan dengan pengorbanan Bapa yang diberikan buat kita. Itu sebabnya tidak bisa terlepas dari tubuh dan darahnya. Supaya kita mengingat kenapa di dalam komunitas kita selalu menerima tubuh dan darah Yesus setiap hari. Bahkan di dalam setiap session kita juga nanti akan menerima tubuh darah Yesus. Untuk kita ingat bahwa Kristus Yesus yang telah mengalahkan dunia. Dia telah mati, dikubur dengan segala dosa kita. Dia dikubur dengan segala penyakit dan penderitaan kita. Dia sudah bangkit dan waktu dia bangkit, dia tidak bangkit dengan dosa kita. Dia tidak bangkit dengan penyakit kita. Dia bangkit, semuanya benar-benar sudah selesai. Semua kutuk itu sudah dikubur dan dia sekarang memberikan kehidupan yang baru buat kita. Sehingga di dalam Dia kita punya pengharapan. Teguhkan hatimu, jadilah percaya bahwa roh Kristus yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya Paulus menggunakan kata yang lain di dalam Efesus 6. Kita tidak perlu baca tapi dikatakan bahwa perisai iman. Perisai iman itu mematahkan semua panas si iblis. Roh dunia itu selalu mematahkan, mau menghancurkan kita, mau membuat kita dalam keadaan lemah. Tapi perisai iman, jadi firman Kristus yang ada di dalam kita, itu seperti perisai. Kemudian dikatakan pedang roh, agresif pedang roh. Pedang roh, roh Kristus yang besar, pedangnya besar bukan belati kecil. Itu sebabnya apabila kita memahami ini, sebenarnya kita tidak pernah satu level dengan si jahat. Kita tidak pernah satu ground. Kita tidak pernah satu ground. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk mengatakan apa yang kita percaya. Bahkan ketika Yesus berhadapan dengan si jahat, Tuhan Yesus mengatakan seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Supaya kita selalu ada di dalam posisi bersama Yesus Kristus. Kita tidak ada di dalam satu level berperang. Ya, Yesus yang mengajarkan usir setan, betul. Tetapi Yesus sekarang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kita sekarang duduk bersama Yesus. Kita ada di dalam posisi yang lebih berkuasa dan tanamkan itu. Yang kedua, apa yang kita bahas ini semua tentang Roh Kudus yang sangat mengasihi kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, kalau kita baca pada ayat yang pertama dan kedua, Pastor Berti akan baca buat kita semua Kisah Rasul pada pasal 2 ayat 1 dan kedua pada saat Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di satu tempat dalam keadaan berdoa menantikan janji Bapa. Bahwa Yesus menjanjikan kamu harus ada di Sion, di tempat mereka menerima tubuh darah Yesus untuk menantikan janji Bapa dari kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Jadi dalam konteks ini mereka berkumpul sedang berdoa. Kemudian Pak, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan. Tuhan Yesus berikan. Dia katakan aku akan mengirim seorang penolong. Aku akan mengirim kepadamu seseorang yang lain. Dia mengatakan gitu untuk mengatakan tentang Roh Kudus. Jadi
Yesus di surga, Bapa sendiri berkata kepada Yesus, duduk di sebelah kananku. Hai anakku, kamu duduk di sebelah. Dikatakan sampai aku menyerahkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Yaitu ada di bawah kaki kita semua. Katakan amin untuk itu. Karena kita adalah tubuh Kristus. Nah kemudian Yesus mencurahkan rohnya. Nah kita harus pahami dikatakan tiba-tiba turunlah. Dalam bahasa aslinya tiba-tiba ini dalam pemahaman terburu-buru. Terburu-buru. Rush. Terburu-buru. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah mau berlambat-lambat kepada kita. Enggak pernah. Dia sekarang ada di dalam kita. Dia enggak pernah mau berlambat-lambat tolong kita. Tapi kita yang tidak selalu memperoleh kesadaran utuh bahwa dia ada di dalam kita. Kedua, tidak semua orang firman ada di dalam dia. Tidak semua orang memberi waktu untuk membaca firman sehingga firman itu tertanam di dalam. Karena yang namanya firman ada di dalam itu, firman itu direnungkan. Direnungkan. Sehingga ketika kita berdoa, kita bukan berdoa untuk minta apa yang kita perlu saja, tapi terutama berdoa mengatakan apa yang Tuhan janjikan buat kita. Nah Tuhan mau kita memahami karena rohnya tidak bekerja di luar kebenarannya. Rohnya dan kebenarannya satu. Rohnya dengan dia satu. Itu sebabnya kalau kita memahami kenapa Yesaya pasal 11 ayat 2 menuliskan roh Tuhan ada padaku. Yesaya pada pasal 11 ayat 2 akan diperlihatkan di screen. Ucapan Yesus di kitab Lukas mengutip perkataan ini. Dan dia berkatakan begini, Lukas 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, roh Tuhan akan ada padanya. Yesaya 60 kemudian menggunakan kata ucapan-ucapan selanjutnya bahwa roh yang memberikan kepada kita kelegaan, membebaskan dari orang-orang sakit, menyembuhkan orang-orang sakit, membebaskan orang-orang terikat. Dan Yesus mengatakan tentang hal itu. Jadi yang pertama dikatakan roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Kalau kita buka Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 akan diperlihatkan di situ dikatakan berbahagia siapa? Orang yang mendapat hikmat. Kemudian apa? Yang memperoleh kepandaian. Kepandaian karena mempunyai pengertian. Ini bicara tentang Roh Kudus. Tapi di ayatnya yang ke-14 perhatikan. Diganti karena dikatakan karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 4 ayat berikutnya dikatakan apa? Ayat berikutnya. Nah, ayat 15, maafkan saya ayat 15 diganti kata ganti orang. Iya. Iya, lebih berharga. Jadi keuntungannya lebih perak, lebih dari perak. Hasilnya lebih dari emas. Kemudian dikatakan iya. Kenapa? Karena hikmat itu adalah person. Hikmat itu adalah Yesus. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus adalah roh hikmat untuk kasih tahu itu adalah Yesus. Jadi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, hidup di dalam anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena iman, by faith, kita memiliki roh yang lebih dari dunia bukan hanya karena kita dapat mengatakannya. Tapi dia memberi hikmat bagi kita. Memberi pengertian bagi kita. Saya berdoa ada hikmat baru, pengertian baru yang Bapa berikan kepada kita sekalian di masa ini. Baik kita sekarang sudah memasuki masa baru, kehidupan baru, Bapak Presiden menggunakan tatanan kehidupan yang baru, biarlah ada hikmat yang baru. Banyak orang ingin kembali lagi kepada yang lama. Padahal Tuhan sedang bergerak menuntun kita kepada berkat yang baru. Nah, itu sebabnya di dalam teks ini kalau kita lihat di ayat 16 Amsal 3 dikatakan apa? Ada kekuatan, ada umur panjang, ada umur panjang di tangan kanan. Tangan kanan berbicara kekuatan. Kemudian ada apa? Ada di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Berikutnya apa? Dikatakan jalannya penuh bahagia dan sejahtera. Kata sejahtera bahasa aslinya menggunakan kata shalom, peace, damai sejahtera. Berbicara tentang Roh Kudus. Supaya kita memahami di dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan kita,
kita tidak mungkin, ya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ini teorinya hikmat yang Tuhan kasih begitu. Karena sekarang banyak orang merasa resesi ekonomi. Banyak orang sekarang merasa gagal. Banyak orang sekarang merasa gak punya kekuatan lagi. Nah kita harus tahu yang namanya kuasa itu dibutuhkan ketika gagal. Kuasa itu dibutuhkan justru ketika resesi. Kuasa itu dibutuhkan ketika tidak ada apapun. Justru kita sekarang membahas berkuasa dalam hidup untuk tahu walaupun semua itu ada, tapi kita sadar. Itu sebabnya kita percaya hari ini dia akan memberikan hikmat itu. Yesus itu ada di dalammu. Yesus itu yang mengatur hidupmu dengan indah. Dia yang berkuasa atas hidupmu. Percayalah hal itu. Kita ada 5 tempat ibadah sebelum ini. Dan 5 tempat ibadah ini kita berdoa terus bagaimana. Sampai akhirnya sebelum Desember kita memutuskan kita jadikan satu di tempat ini. Walaupun belum memperoleh jawaban, satu kepastian harus jadi satu. Tapi akhirnya kita jadi satu di sini. Masuk Januari, Februari, Maret tiba-tiba di lockdown. Dan tidak ada ibadah di tempat ibadah kita. Tapi kalau kita dulu masih pertahankan tempat ibadah di beberapa tempat, hari ini kita mempunyai problem yang besar. Supaya kita mempunyai keyakinan yang teguh ketika hikmat itu diberikan, ketika hikmat itu berbicara, ketika kasihnya dinyatakan di dalam pengertian dan pengetahuan. Kita harus paham tidak selalunya semua itu kita siap menerima. Kadang-kadang kita merasa kok kita punya masalah, kok kita punya banyak hambatan, kok kita punya banyak hal yang sepertinya decrease, kurang. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan hal yang baru, yang jauh lebih besar. Itu sebabnya di dalam kasih. Ketika Yesus memberikan tubuh dan darah itu berbicara kasih. Dia mau mengatakan jika anaknya sendiri tubuh dan darahnya dia berikan, masa yang lainnya tidak diberikan. Itu sebabnya yang kedua, jangan pernah menganggap uang, harta, jabatan, dan kekuasaan yang kita miliki di dunia ini sebagai kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan kita yang sesungguhnya, kuasa yang kita miliki sesungguhnya. Bukan uang, bukan jabatan, bukan pelayanan, bukan apapun. Tapi Yesus. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah kehidupan kita, Yesuslah kuasa sesungguhnya. Yesuslah hikmat dan pengertian itu. Itu sebabnya kalau kita pernah baca di dalam 1 Korintus pada pasal 1 Korintus 1 pada ayat yang ke-30 dikatakan demikian, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Yang oleh Bapa Yesus Kristus telah menjadi hikmat. Bagi orang lain ini adalah kebodohan. Bagi dunia ini adalah kebodohan. Kalau kita pernah baca di 1 Korintus 1 ayat 18, yaitu berbicara kebodohan, tapi sebenarnya kekuatannya Bapa ada di dalam kita karena pemberitaan tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus sukacita. Secara praktis nih, secara praktis. Selama di dalam hidupmu ada tubuh dan darah Yesus. Kau punya doa Bapa kami, dalam konteks kita sebagai komunitas kita punya doa grace prayer yang isinya doa Bapa kami. Kita punya minyak sarana untuk kita memeteraikan apa yang menjadi iman kita. Sebagaimana Yakub menuang minyak di Betel, ada tangga, malaikat turun naik. Gambaran kita adalah Betelnya Tuhan sekarang. Malaikat turun naik melayani kita. Saya berdoa apa yang saya ucapkan ini benar-benar terjadi dalam hidup kamu. Kamu benar-benar melihat bagaimana Tuhan memerintahkan berkat. Bahkan in second. In second itu artinya gini. Baru ngomong dalam hati, bel rumah bunyi. Kring. Dan apa yang kita ngomong dalam hati ada. Saya berdoa itu terjadi. Saya sering mengalaminya dan bersyukur untuk kasih Bapa. Dengan bahasa praktis, selama kamu memiliki tubuh dan darah Yesus, kamu memiliki semuanya. Banyak orang bilang ini janji sorga. Tapi biarlah kamu menjadi percaya. Barang siapa yang memiliki hikmat, dia berbahagia. Karena keuntungannya lebih dari perak. Hasilnya lebih dari emas. Umur panjang di tangan kanan. Siapa yang gak mau umur panjang? Kekayaan dan kehormatan di tangan kiri.
Siapa yang gak mau kaya dan dihormati? Jalan hidupnya bahagia, siapa yang gak mau bahagia? Dan peace, sejahtera, damai sejahtera, shalom. Ada 5. Umur panjang, sehat, kuat, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, shalom. Tuhan bilang itu semua ketika engkau dan aku memiliki hikmat, memiliki Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, percaya itu akan terjadi. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa. Ucapkan terus apa yang kamu imani. Yang terakhir, di dalam 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Dikatakan demikian, 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi oleh roh yang berasal dari Bapa, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Apakah ada teks Inggrisnya bisa dikeluarkan? Karena di dalam teks Inggrisnya ada kata yang hilang. Kata yang hilang ini satu kata di dalam teks aslinya freely given. Freely. Teks Indonesia menjadikan satu sehingga menggunakan kata dianugerahkan. Tapi saya ingin menekankan kata freely, free, tanpa bayar, tanpa syarat, tanpa upaya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi screen, kita perhatikan ayat itu, dikatakan bahwa kita menerima roh yang berasal dari Bapa. Teks Indonesianya bisa ditampilkan, kita menerima roh yang dari Bapa, yaitu roh yang diberikan kepada kita secara free, tanpa syarat. Jadi kalau kamu tanya gimana cara, itu semua diberi tanpa syarat. Tanpa syarat. Maka dikatakan nabi-nabi palsu yang banyak ngajarin dengan penuh syarat. Supaya kita secara praktis bisa memahami apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan apa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari secara praktis. Karena apa yang diberikan ini memberikan kepada kita anugerah di dalam konteks Yohanes pasal 16. Kalau kita pernah baca Yohanes pada pasal 16, di dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Saya akan bacakan. Dikatakan Yohanes pada pasal 16. Demikian firman-Nya bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak datang, Roh Kudus itu. Ayat 8, dan kalau ia datang, Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa. Bukan menginsafkan kamu, menginsafkan saya, bukan. Menginsafkan dunia, convict the world, bukan konflik kepada kita. Di ayatnya yang ke-9 dikasih tahu akan dosa karena mereka, akan dosa karena mereka. Bukan karena kamu, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Kita ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, katakan amin untuk itu. Jadi bukan kita yang dihakimi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa memahami, karena konsep freely give diberikan tanpa syarat. Banyak orang terhakimi seolah-olah aku belum dipenuhi Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus belum ada di dalamku. Itu sebabnya aku tidak punya hikmat, banyak harus aku lakukan ini, aku lakukan. Sebab itu apa yang kamu berusaha lakukan tidak pernah mencapai kepada kebenarannya. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul, maafkan saya ya, saya akan baca kisah atau di kitab Roma pada pasal 10, Roma pada pasal 10 pada ayatnya yang ke Roma pada pasal 10 nih ayat yang ke-1 dan sampai dengan ayat ke-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini berbicara kepada Israel. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang Israel. Paulus menulis demikian. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Bapa tanpa pengertian yang benar. Israel tuh benar-benar bersungguh-sungguh. Kalau kamu pernah lihat di tembok barat, mereka tuh doa ada salju turun. Doa di depan tembok barat, salju sampai sore, sampai malam. Tengah malam pun masih ada yang doa. Menunjukkan kesungguhan upaya mereka. Tetapi ayatnya yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Bapa. Kebenaran Bapa apa? Bahwa Roh Kudus diberikan kepadamu freely given. Makanya dunia tidak mengenal. Karena dunia nggak ada yang free. Dunia semua bayar. Tapi Bapa, Yesus bayar buat kita. Freely give.
Jadi ada kebenaran yang diberi secara free. Di dalam kebenaran ini hikmat diberi. Di dalam kebenaran ini kekayaan, kekuatan, hormat, kemuliaan, hidup dan sejahtera diberi kepadamu. Semakin kau percaya bahwa ini adalah freely gift. Semakin kau rest, semakin kau berkuasa. Itu sebabnya Kisah Rasul 2 ayat 2 kalau diperlihatkan lagi di screen. Dikasih tahu bahwa Roh Kudus itu cepat-cepat datang seperti tiupan angin memenuhi rumah. Di mana mereka duduk rest. Supaya yang ketiga, kamu memahami bahwa Roh Kudus yang ada di dalammu diberikan kepadamu hanya karena engkau dan aku percaya. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Bukan untuk menghakimi kalau kita salah ini salah itu. Roh Kudus ada di dalam kita justru untuk mengkonflik kita. Kasih tahu kita bahwa kamu adalah kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Kamu dan saya adalah kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Ayat yang terakhir dan biarlah kita diberkati. Roma 5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Pastor Berti akan baca buat kita. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau karena satu orang Adam, ini Adam, maut berkuasa. Lebih benar lagi. Karena Yesus, kasih karunia dan kebenaran, berkuasa. Sehingga kita menjadi berkuasa karena Yesus. Karena Adam kita nggak ngapa-ngapain, nggak kenal Adam. Karena Adam dosa, maut berkuasa. Turunannya maut, bangkrut, miskin, stres, depresi, sakit-sakitan, tubuh kita nih. Yang makin lama makin lemah. Tapi karena Yesus kasih karunia dan kebenaran, berkuasa. Sehingga kita sekarang bisa hidup dan berkuasa karena Yesus. Kenapa? Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Roh yang ada di dalam kita penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia tidak diperlukan ketika kita mampu. Kasih karunia tidak diperlukan ketika kita bisa. Tapi anugerah itu diperlukan ketika kita tidak mampu. Supaya hari ini berbahagialah. Kita semua justru akan hidup dan berkuasa. Hanya karena beriman kepada Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua diberkati. Karena semua itu diberikan kepadamu ketika engkau rest. Believe sepenuhnya kepada Dia. Hikmat itu diberikan kepadamu. Yang akan memberikan semua yang kita perlu di dalam kehidupan kita. Dan semua itu diberikan oleh Yesus Kristus. Dia memberikan tubuhnya, darahnya. Dan biarlah di dalam Dia kita hidup dan berkuasa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Iblis tidak mau kita mendengar ini. Karena jadi kayaknya gampang banget. Tapi Yesus mau engkau mendengar ini dan menjadi percaya. Karena di masa kesusahan, engkau akan diberkati dan dibedakan. Di masa resesi, engkau akan dipelihara. Kita semua dipelihara. Di masa tidak ada jalan, Dialah jalannya. Di mana orang sudah tidak punya hikmat, Dialah hikmatnya. Di mana tidak ada pengharapan, Dia berikan kepadamu umur panjang, sehat, kuat, kekayaan, kehormatan, kehidupan, dan damai sejahtera. Diberkatilah kita semua, jadilah sembuh, jadilah pulih, dan jadilah diberkati. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman yang telah disampaikan saat ini. Dan tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik dengan penuh ucapan syukur dan penuh hati sukacita. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi.
Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dan kita imani ketika kita menerima tubuh dan darahnya, kita bukan hanya menerima janji-janjinya, tapi kita menerima hikmatnya, menerima pengertiannya, menerima kekuatan, kesehatan, menerima umur panjang, menerima kekayaan, kehormatan, menerima kehidupan, jalan-jalan yang bahagia dan damai sejahtera. Percayalah hal itu. Akan banyak orang bertanya, tetapi dalam Kristus percaya firman-Nya, tanpa tetapi. Dia katakan freely give itu diberikan. Terima itu dan jadilah percaya. Dan biarlah hal itu benar-benar terjadi. Sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita angkat roti saja. Kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Dia yang telah disalib, dihancurkan, direndahkan. Agar kita semua hari ini dapat bersyukur. Kita dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah menerima anugerah kebenaran dan anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Bahkan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sembuh hari ini. Imani, semua yang sakit imani ada kesembuhan. Kita menerima kesembuhan, menerima semua yang baik yang dari Tuhan Yesus. Dan semua yang jahat, sakit, penyakit dan kutuk, semua sudah ditanggung, sudah diangkat di atas kayu salib, sudah selesai. Percaya ada hikmat Bapa di dalam kita, ada Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita berkuasa dalam kehidupan karena Yesus Kristus. Dan kita imani hidup kita adalah hidup bagi kemuliaan Bapa. Dan bersyukur di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Dan inilah kehendak Bapa, kita hidup di dalam segala kelimpahan dan menerima jaminan keselamatan yang kekal. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman dan biarlah kita semua menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Karena hidup kita diubahkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena siapapun, tapi karena Yesus yang hidup di dalam kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus yang telah berkorban mencurahkan darah. Jangan takut lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Bapa. Biarlah hidup kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan menerima karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Hanya karena percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, menanggung segala dosa, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Kita menerima darah perjanjian yang baru dan kekal. Menerima pendamaian, menerima penebusan yang kekal, menerima pengampunan dosa. Menerima jaminan keselamatan yang kekal. Anugerah kebenaran yang diberikan kepada kita. Anugerah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Menjadikan kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Dan oleh darahnya semuanya dimeteraikan. Artinya ia mengasihi kita dan memeteraikan kita tanpa syarat. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita telah menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan menjadi tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita semua akan menyambut Yesus, Yeshua HaMasyiah yang akan datang kembali. Diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Apabila di rumahmu ada minyak zaitun, angkat minyak zaitunnya. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini dikuduskan sebagaimana Yakub di Betel menuang minyak dan malaikat turun naik melayani. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 bahwa melayani anak manusia. Kita adalah anak manusia, bait sucinya. Dia mau merubah hidup kita untuk menjadi saksinya. Dan percayalah, dia berdiam di dalam kita, mengurapi kita, berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Dan jangan pernah takut lagi, kita doa Bapa memuliakan Yesus dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa pergunakan, bisa taruh di dahimu. Saudara doa, saudara boleh ucapkan di tanganmu ada berkat, ada kuasa. Tuhan memberi hikmat, memberikan pengertian, memberikan kekuatan dan kemuliaan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya yang ada di rumah. Saya percaya siapapun yang telah mengikuti ibadah online saat ini, saudara semua pasti diberkati. Amin. Ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada berkat-berkat yang baru, ada mukjizat, ada kesembuhan. Amin. Puji Tuhan. Kami GCC dalam hal ini rindu saudara menjadi berkat buat banyak bangsa. Melalui pelayanan ini kami mengharapkan dukungan saudara. Saudara boleh berikan persembahan online di nomor rekening yang telah tersedia di layar saudara, yaitu Bank BCA 8700 133177. Saudara juga boleh mentransfer persembahan persepuluhan di Bank BCA 8700 105777. Dan di layar saudara ada barcode QR yang kami sediakan, saudara bisa scan dan memberkati pelayanan ini. Pelayanan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab di luar sana masih banyak jiwa-jiwa orang yang belum pernah mendengar sama sekali nama Yesus. Itu sebabnya mari dukung pelayanan ini. Dan buat saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, apabila saudara rindu untuk berdoa bersama-sama, kami dengan sukacita, dengan senang hati, mau berdoa buat saudara. Ada nomor-nomor telepon Pastor GCC yang ada di layar saudara. Saudara boleh foto, boleh catat dan hubungi kami. Kami siap berdoa bersama. Sebab firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita akan berdoa buat keluargamu, supaya keluargamu semakin hari semakin bahagia, untuk bisnismu dan juga untuk anak-anakmu. Dan kita akan berdoa juga setiap jam 9 malam, waktu Indonesia bagian Barat, ada program berdoa bersama dengan Grace Prayer. Saudara boleh ikuti. Saudara lagi di rumah, lagi di kantor, lagi di mobil. Pas jam 9 kita berdoa bersama. Amin. Banyak hal yang bisa kita doakan. Dan kita percaya semua doa-doa kita di dalam Yesus pasti Tuhan jawab. Dan kami juga minta dukungan saudara. Saudara boleh tekan tombol like dan ada kolom komen. Saudara boleh isi. Kalau saudara bingung, saudara boleh isi dengan haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, saya sangat diberkati. Ya, pokoknya perkataan-perkataan berkat, saudara boleh isi karena itu nanti akan mendukung pelayanan kita di dalam YouTube. Dan jangan lupa tetap pencet tombol subscribe dan supaya setiap kali saudara kita mengadakan yaitu online atau live streaming, saudara menerima notifikasi di handphone saudara. Amin. Dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita menerima dua berkat. Mari saya ajak saudara kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang luar biasa memberkati kami pada saat ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah menerima pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Terima kasih Bapa di sorga.
Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami juga telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah karena roh yang lebih besar dari roh apapun di dunia ada di dalammu, yaitu roh Kristus. Roh kebenaran yang tidak pernah mendakwamu, justru memberikan kepastian bahwa kita semua adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Untuk kita menerima anugerahnya, anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sehingga kita hidup di bumi, di dalam kekuasaannya, yaitu anugerah yang tanpa syarat. Karena roh itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena kita percaya kepada karya salib Kristus. Dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita semua. Tubuh, jiwa, dan roh kita disempurnakan. Sampai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita datang kembali. Kita semua akan diangkat ke awan-awan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Karena kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus di bumi.